berprosesnya Pilkada Belu ini sudah berjalan dari 2023. Berjalan terus dari 2023, kita sama-sama tahu bahwa menjelang pemilu itu, legislatif itu, para calon kepala daerah, khusus Kabupaten Belu itu yang mau maju dari pintu Golkar itu sudah mendapat surat tugas. Nah, khusus di Belu itu ada 2 yang mendapat surat tugas, yaitu Dr. Agus Taulin dan Yohanes Jeffrey Nahar. Ini kami mendapat surat tugas untuk mensosialisasikan diri maju sebagai kepala daerah di Kabupaten Belu. Proses ini berjalan terus ini. Dalam surat tugas itu wajib kita memenangkan Partai Golkar di kabupaten masing-masing, baik DPRD legislatif maupun kepala daerah. Nah, proses ini berjalan terus akhir sampai setelah pileg, para bakal calon ini termasuk juga saya sebagai ketua DPD 2 dipanggil lagi ke Jakarta untuk menerima surat tugas yang kedua. Dalam surat tugas yang kedua ini segera mensosialisasikan diri, segera mencari partai koalisi, karena kita Golkar di Belu itu hanya 3 kursi sehingga kita harus perlu berkoalisi. Nah, jadi banyak rumor di luar bahwa Golkar sangat tertutup. Ini tidak. Golkar bukan tertutup, partai tertutup, tapi Golkar partai terbuka yang sudah berprosesnya sudah sekian lama. Jadi ini kadang-kadang teman-teman tidak mengikuti ini sehingga merasa bahwa Golkar tertutup. Padahal tidak. Golkar sangat terbuka. Terkait dukungan Gerindra Gubernur ke Pak Melki, ini kami sangat apresiasi. Kami sangat minta terima kasih kepada Partai Gerindra yang sudah mendukung Pak Melki. Nah, hal ini banyak yang tanya, jangan sampai ini mengerucut ke daerah. Ke daerah ini tidak. Kita diberi kebebasan berkoalisi, tentu diminta untuk kalau bisa berkoalisi dengan KIM. Partai-partai yang ada di dalam KIM, Koalisi Indonesia Maju. Ya, kita juga belum tahu sampai saat ini. Bakal calon yang diusung oleh, yang sementara tunggal diusung oleh Golkar Belu ini, Pak Dr. Agus Taulin dengan Yohanes Jeffrey Nahar ini, kita belum tahu partai-partai mana yang para bakal calon ini sudah membangun komunikasi. Nah, kami menanti, DPP juga menanti, sampai batas awal Agustus ini harus ada nama wakil. Nah, Golkar Belu ini, Golkar NTT, seluruh NTT lagi disurvei ini. Di survei tahap kedua, di situ akan dilihat elektabilitas. Nah, Golkar butuh kemenangan. Yang di Belu ini NTT 2 lagi disurvei oleh lembaga survei itu Fox Poll. Nah, ini di NTT 1 oleh lembaga survei Indonesia, termasuk juga Gubernur NTT. Jadi kami menanti instruksi DPP kalau memang para bakal calon ini yang diusung oleh Golkar memang bisa dapat Gerindra, bisa dapat Demokrat, bisa dapat Nasdem atau partai-partai lain, kami Golkar siap berkoalisi. Nah, jadi Golkar sekali lagi saya menyampaikan untuk Belu, sementara yang diusung itu dalam berproses masih tunggal, baik bupatinya dan baik wakilnya. Wakilnya itu sementara juga saya, bupatinya Pak Dr. Agus. Ini semua kita lihat hasil survei. Nanti kita lihat survei. Nanti kali ini survei terakhir mungkin saya bisa konferensi pers. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Jadi memungkinkan sekali bisa saja Gerindra dan Golkar ya? Bisa, memungkinkan sekali. Oke.